Sering Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 berita di antaranya. Dugaan malpraktek, bayi 3 bulan meninggal dunia di rumah sakit Gianyar. Kodam 9 Udayana membentuk tim investigasi, memeriksa 20 orang terkait kematian prajurit TNI dianiaya seniornya di NTT. Antisipasi balap liar, polisi menyita puluhan knalpot brong di Tabanan. Salah satu rumah sakit di Kabupaten Gianyar diduga melakukan malpraktek yang menyebabkan bayi perempuan berusia 3 bulan meninggal dunia. Iwayan Eka Saputra, ayah dari bayi, tidak hanya terpukul karena kehilangan anaknya, namun ia juga kecewa karena petugas rumah sakit tidak menangani anaknya bernama Nikadek Anggita dengan baik. Menurut Wayan, seorang petugas rumah sakit berstatus siswa sekolah menengah sebelumnya menyuntik anaknya. Namun setelah itu, tubuh anaknya berubah menjadi hitam dan meninggal dunia. Wayan berusaha meminta penjelasan dari pengelola rumah sakit, namun jawabannya tidak memuaskan. Wayan bersama istri mengikhlaskan kepergian anaknya dan tidak akan membawa masalah kerana hukum. Wayan hanya meminta pengelola rumah sakit lebih berhati-hati serta berharap ada permintaan maaf karena kelalaian. Sakitnya demam tinggi 39. Berapa hari Pak memang? Hampir 2 hari lah sampai meninggal. Biarlah Tiang selaku keluarga mengikhlaskan hal ini terjadi kepada pribadi saya sama keluarga. Ya mungkin nanti Tiang juga ingin ketemu sama pihak rumah sakit, kita bisa berbincang dan menyelesaikan secara kekeluargaan agar masalah ini cepat selesai dan tidak lagi menjadi suatu perbincangan di media sosial. Sejauh ini pihak rumah sakit belum memberikan keterangan pers. Namun melalui pernyataan tertulis, pihak rumah sakit mengaku sudah memberikan pelayanan terhadap pasien Nikadek Anggita sesuai standar operasional pelayanan. Meski demikian, kasus ini menjadi perhatian pemerintah daerah. Tim Liputan melaporkan dari Gianyar. Keluarkan! Tak ada perintah langsung saya. Keluarkan! Rumah sakit Christian Namo tidak bisa membendung amarahnya. Personil TNI berpangkat Sersan Mayor yang bertugas di Kodim 1627 Rote Ndau mengutuk pelaku yang menganiaya putranya, Prada Laki Cepril Saputra, hingga tewas. Ia meminta TNI mengungkap kematian putranya dan menghukum para pelaku dengan hukuman yang setimpal. Christian menduga anaknya tewas dianiaya para seniornya di asrama. Kodam 9 Udayana saat ini sudah membentuk tim investigasi dan telah memeriksa 20 orang personil TNI. Menurut Wakapendam 9 Udayana Letkol Infantri Amir Syarifuddin, Pangdam 9 Udayana telah menginstruksikan untuk menyelidiki kasus ini hingga tuntas dan transparan. Kejadian-kejadian yang menimpa itu semua kita tidak bisa jelaskan secara detail karena Kodam telah membentuk tim investigasi. Apa yang terjadi itu kita tunggu, bahwa proses investigasi saat ini sedang berjalan. Selama ini yang kita terima itu informasi ya sekitar 20 orang, tapi dalam kapasitas dimintai keterangan dan itu pun cuma dimintai keterangan. Nanti keputusan akhirnya tetap kita lari kepada proses yang berlaku dari tim investigasi. Saat ini, tim investigasi sedang bekerja menyelidiki kematian Prada Laki Cepril Saputra Namo yang diduga akibat penganiayaan. Prada Laki Cepril Saputra Namo meninggal dunia di RSUD Air Ramo Kabupaten Nagekeo pada Rabu 6 Agustus lalu. Menurut keluarga, Laki tewas dengan sejumlah luka akibat penganiayaan yang dilakukan senior di Asrama Teritorial Pembangunan 834 Wakangamere Nagekeo. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar.
dicek kira-kira berapa desibel yang tadi sudah. Puluhan knalpot berisik atau brong inilah yang membuat warga di Tabanan kesal dan terganggu kenyamanannya. Knalpot jenis ini tidak sesuai dengan standar dan sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga suaranya sangat bising dan mengganggu masyarakat. Polres Tabanan menyita knalpot ini dalam razia balap liar dalam sepekan terakhir di Tabanan. Kapolres Tabanan AKBP Iputu Bayu Pati mengatakan pihaknya mengambil langkah tegas menertibkan sepeda motor yang menggunakan knalpot brong karena membahayakan keselamatan. Polres Tabanan kita berkomitmen selalu melakukan penertiban kepada seluruh pengendara sepeda motor khususnya roda 2 yang menggunakan knalpot ini untuk kita melakukan penindakan. Penindakannya selain melakukan tilang, kita juga yang bersangkutan ini nanti akan dibuatkan surat pernyataan, di mana surat pernyataan itu diisi dan nanti apabila kedua kali melakukan hal yang sama, nanti dengan sukarela untuk menyerahkan knalpotnya tersebut kepada satuan lalu lintas. Lokasinya yang pertama di Tel Kediri, ya, kemudian di seputaran tempat tongkrongan di sekitar Gedung Mario, dan juga di sekitaran Alit Saputra. Lumayan cukup banyaknya kita di jalur Tel Kediri Grogak di sana. Itu lebih dominan. Kalau untuk jenis kendaraan ini lebih dominannya Matic. Jadi lebih banyak dominan Matic yang kita temukan di lapangan. Selama sepekan, Polres Tabanan menggelar razia di 4 lokasi di wilayah Tabanan. Keempat lokasi ini kerap dijadikan ajang balap liar yang mengganggu ketenangan masyarakat. Dari lokasi tersebut, polisi mengamankan 31 knalpot brong berbagai merek, 2 unit sepeda motor, puluhan STNK dan SIM C. Sebagian besar pelanggar berusia 20 hingga 30 tahun. Tim Liputan melaporkan dari Tabanan.